tengah gemerlap karpet merah dan lantunan musik tradisional Thailand, Prabowo berjalan mantap. Senyumnya tipis, tubuhnya tegap, dan matanya menatap lurus ke depan, tak sedikit pun ia melirik ke kiri maupun kanan. Wanita-wanita Thailand yang menjadi bagian dari prosesi penyambutan mengenakan busana tradisional Nan Anggun. Mereka tersenyum ramah, membungkukkan badan sebagai bentuk penghormatan. Namun, Prabowo hanya membalas dengan anggukan dan senyum singkat, penuh tata krama. Hatinya tetap teduh, pikirannya jernih. Ia tahu betul bahwa dalam tugas kenegaraan, kehormatan pribadi dan bangsa berjalan beriringan. Pandangan mata adalah bagian dari kesopanan, dan ia tak ingin tergelincir dari nilai-nilai yang ia junjung tinggi. Banyak yang memperhatikan sikapnya hari itu, betapa sopan dan terjaganya ia terhadap para wanita. Tidak ada gestur berlebihan, tidak ada tatapan yang membekas. Semua penuh kendali dan wibawa. Bahkan Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, yang memimpin langsung penyambutan, tampak kagum pada ketegasan dan adab Prabowo. Dalam tatapannya yang sopan, tersirat hormat, bukan sekadar formalitas. Di sela-sela acara, beberapa staf wanita kerajaan mencoba memulai obrolan ringan. Namun Prabowo menjawab seperlunya, dengan pilihan kata yang sopan dan senyum yang tak pernah melewati batas. Dalam benaknya, wajah seorang wanita tak pernah tergantikan. Soeharto masih menjadi bayangan yang kokoh di hatinya. Meski waktu telah membawa mereka pada jalan masing-masing, perasaannya tak pernah benar-benar pudar. Baginya, kesetiaan bukan sekadar tinggal bersama. Kesetiaan adalah menjaga hati, menjaga pandangan, dan menjaga akhlak, terlebih di negeri orang. Ia sadar, sebagai pemimpin bangsa, setiap geraknya mengandung nilai, dan setiap pandangannya menyampaikan pesan. Maka dalam setiap langkahnya di Bangkok, dalam setiap pertemuan dan jamuan, Prabowo hadir bukan hanya sebagai Menteri Pertahanan atau Presiden masa depan, tapi sebagai lelaki yang tetap memegang teguh cintanya, pada negeri, pada kehormatan, dan pada seorang wanita bernama Titik. Di dalam balairung megah Government House, Prabowo duduk berdampingan dengan para petinggi negeri Thailand. Perjamuan kehormatan disiapkan dengan anggun, bunga segar, ornamen budaya, dan iringan musik lembut khas Thailand. Namun di antara semua itu, perhatian Prabowo tetap tertambat pada satu hal, misi kenegaraan. Beberapa perempuan bangsawan Thailand menghampiri dengan sikap ramah dan penuh senyum. Mereka menawarkan teh bunga melati dan menyampaikan salam dalam bahasa Inggris yang fasih. Prabowo berdiri, membungkukkan badan dengan sopan, menerima dengan tangan dua, tetapi matanya tetap tertunduk hormat. Ia paham, sebagai tamu negara, dirinya menjadi pusat perhatian. Tapi bagi Prabowo, sikap itu bukan panggung untuk menunjukkan pesona, melainkan ujian untuk mempertahankan kehormatan pribadi. Baginya, menjaga pandangan adalah bagian dari menjaga kemuliaan. Ketika salah satu putri bangsawan menunjukkan kerajinan tangan khas Thailand sebagai cenderamata, Prabowo hanya mengamati sebentar lalu mengalihkan pembicaraan pada makna budaya di balik kerajinan itu. Ia tahu bagaimana caranya bersikap tanpa meninggalkan rasa hormat, namun juga tak memberi celah bagi godaan dunia. Beberapa pejabat Indonesia yang turut serta dalam rombongan mencatat sikap itu dalam diam. Mereka melihat bagaimana Prabowo bisa bersikap wajar namun tetap menjaga jarak. Tidak dingin, tidak jumawa, hanya tegas dan penuh kendali. Seorang negarawan dengan hati yang terikat pada nilai. Prabowo sendiri merasa damai. Di tengah hiruk-pikuk diplomasi dan jamuan formalitas, pikirannya melayang pada seseorang di tanah air. Soeharto. Wajahnya yang tenang dan senyumnya yang khas menjadi penyejuk dalam hati Prabowo. Meski mereka telah lama berpisah jalan, cinta yang tertanam di hati Prabowo tidak layu. Ia tidak pernah membuka hatinya untuk wanita lain, bukan karena tak ada yang mendekat, tetapi karena dalam jiwanya, hanya satu yang mampu menggetarkan, satu-satunya yang pernah ia sebut cinta. Sambil menyeruput teh, Prabowo sesekali melirik keluar jendela. Pohon-pohon rimbun di halaman istana mengingatkannya pada halaman rumah masa lalu,
di mana ia dan Titik pernah berjalan bersama. Kenangan itu tidak membuatnya lemah, justru menguatkan. Karena cinta sejati bukan soal memiliki, tapi tentang bagaimana menjaga, bahkan saat jauh. Dan di tengah jamuan megah negeri Gajah Putih, Prabowo membuktikan bahwa seorang pria bisa tetap gagah tanpa harus membiarkan pandangan hatinya berpaling. Sikapnya hari itu menjadi buah bibir, bahkan tanpa ia sadari. Para pejabat Thailand memujinya dalam diskusi internal. Seorang pria Indonesia, tegas dalam kepemimpinan, namun juga luhur dalam menjaga adab. Prabowo, seorang lelaki yang hatinya hanya ditakdirkan untuk satu wanita, dan matanya hanya tunduk kepada kehormatan. Di tengah tugas kenegaraan yang menyita energi dan pikiran, Prabowo tetap menyisakan ruang dalam hatinya untuk kenangan yang tak pernah pudar. Dalam kesendiriannya di kamar penginapan usai rangkaian acara diplomatik di Bangkok, ia membuka album kecil yang selalu ia bawa dalam koper hitamnya. Di sana terselip satu lembar foto lama, dirinya dan Titik Soeharto tersenyum dalam balutan kesederhanaan yang langka di kalangan keluarga besar. Foto itu bukan sekadar potret masa lalu, melainkan potongan hidup yang membentuk siapa dirinya hari ini. Di balik tatapan tajam dan suara lantang di forum-forum internasional, tersimpan kerinduan yang lembut. Rasa yang tidak pernah ia tunjukkan di panggung politik, tetapi selalu hidup diam-diam dalam sujud malamnya. Titik bukan perempuan biasa dalam hidupnya. Ia adalah saksi dari perjalanan Prabowo sebagai prajurit muda, sebagai pejuang, dan sebagai manusia yang berusaha setia pada idealisme. Walau hidup mempertemukan dan memisahkan mereka, cinta Prabowo tidak pernah luntur, tak juga ditukar oleh waktu atau jabatan. Beberapa tahun terakhir, banyak orang menyodorkan nama perempuan baru. Beberapa bahkan dari kalangan elit politik dan bangsawan luar negeri. Namun Prabowo hanya tersenyum, lalu menunduk. Ia tahu, hatinya sudah tertambat dan tak akan berlayar lagi ke pelabuhan manapun. Hatinya telah selesai memilih. Saat ia duduk dalam jamuan makan malam kenegaraan di Thailand, Prabowo tidak bisa menahan lamunannya sejenak. Di balik tawa sopan para pejabat dan hiasan bunga anggrek, ia membayangkan andai Titik duduk di sampingnya. Mungkin ia akan membisikkan sesuatu lembut, seperti dulu, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Prabowo memang tak pernah banyak bicara tentang cinta. Tapi setiap geraknya, setiap batas yang ia jaga dalam bergaul dengan lawan jenis, menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ia masih menyimpan Titik dalam ruang paling dalam di hatinya. Ia mencintai dalam diam yang kokoh, bukan dalam ucapan yang mudah menguap. Di momen-momen tertentu, Prabowo menulis catatan harian. Tak banyak yang tahu, bahkan asistennya. Di sana, ia sering menulis nama Titik tanpa embel-embel, tanpa gelar. Hanya, Titik disandingkan dengan kata-kata doa dan harapan, seolah menenun rindu yang tak pernah putus di antara tugas kenegaraan. Para pengawal pribadi dan ajudan yang telah lama bersamanya tahu betul, ada satu wanita yang tidak pernah diganti dalam ceritanya. Mereka menghormati ruang pribadi itu, dan justru semakin menaruh hormat karena melihat kesetiaan yang tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, atau kekuasaan. Di malam yang sepi itu, Prabowo menutup album fotonya dengan pelan. Ia menatap langit-langit kamar hotel sejenak, lalu menarik napas panjang. Bagi dunia, ia adalah pemimpin kuat, penuh strategi dan pengaruh. Tapi bagi hatinya sendiri, ia adalah lelaki biasa yang masih mencintai seorang wanita bernama Titik Soeharto. Diam-diam, dalam-dalam, dan cinta seperti itu, tak perlu diumumkan dengan megafon. Ia hidup dalam setiap pandangan yang ditundukkan, dalam setiap sikap yang dijaga, dan dalam setiap doa yang lirih. Bagi Prabowo, hanya Titik yang pantas mengisi ruang itu. Tak terganti, tak tergoyahkan. Hari kedua kunjungan kenegaraan Prabowo di Thailand diisi dengan pertemuan bilateral dan kunjungan ke pangkalan militer kerajaan Thailand. Sejak pagi, puluhan kamera media lokal dan internasional mengarah padanya, menangkap setiap gerak dan ekspresi sang tokoh yang dikenal tegas sekaligus berkarisma itu. Di lokasi acara,
para perwira militer wanita berdiri dalam formasi penghormatan. Mereka tampak gagah dalam balutan seragam militer, namun juga menunjukkan sisi anggun dalam budaya Asia Tenggara. Meski begitu, Prabowo tetap menunjukkan sikap yang sama, tegas, ramah, namun penuh batas. Ia menyapa dengan anggukan ringan dan menyalami dengan tangan yang cepat, tanpa pernah menatap terlalu lama. Beberapa wartawan wanita yang mewawancarainya pun mencoba mencairkan suasana dengan senyuman manis dan pertanyaan yang sedikit personal. Namun Prabowo menjawab semua dengan profesional, menjelaskan strategi pertahanan, kerja sama militer, dan stabilitas kawasan. Tidak ada celah untuk percakapan yang menjurus pada hal-hal pribadi, apalagi menggoda. Salah satu pejabat Thailand yang mengamati bahkan bergumam, dia berbeda, matanya tidak pernah berbicara yang tak pantas. Kalimat itu diucapkan dengan kagum, karena sangat jarang ada tamu negara yang begitu menjaga diri di tengah sambutan hangat dari perempuan-perempuan cerdas dan menarik. Prabowo tahu betul bahwa godaan terbesar seorang pria bukan hanya pada harta dan kuasa, tapi pada mata dan hati. Ia telah melatih dirinya sejak lama untuk tidak silau pada kecantikan sesaat. Apa arti keindahan fisik bila hatinya telah berlabuh pada cinta lama yang masih mengalir hingga kini? Baginya, setiap wanita patut dihormati, bukan dinikmati dengan pandangan yang menjelajah. Ia meyakini bahwa perempuan adalah ciptaan agung, yang harus diperlakukan dengan adab dan kesantunan, bukan disambut dengan tatapan nakal yang membekas. Dan sekali lagi, bayangan Titik Soeharto menenangkan hatinya. Ia seperti hadir dalam jarak yang tak terlihat, menjadi alasan mengapa Prabowo begitu kuat menjaga pandangannya. Dalam diam, ia selalu merasa bahwa Titik mengawasinya, bukan dengan rasa curiga, tapi dengan cinta yang menuntut kesetiaan. Tak peduli berapa banyak wanita yang menghampiri, Prabowo hanya melihat mereka sebagai bagian dari tugas. Tak ada yang membuat hatinya berguncang, karena sejak dulu, hanya satu wanita yang mampu mengetuk pintu terdalam jiwanya, dan pintu itu sudah tertutup untuk siapapun selain Titik. Hari itu berakhir dengan senja yang tenang di Bangkok. Prabowo duduk di balkon hotel, memandangi langit kemerahan sambil membatin, cinta bukan soal siapa yang ada di sampingmu sekarang, tapi siapa yang tak pernah kau tinggalkan, bahkan saat dunia menawari pengganti. Dan dalam keheningan itu, Prabowo tahu, ia menang melawan godaan, karena hatinya telah memilih, dan pandangannya tetap terjaga. Hari ketiga di negeri Gajah Putih terasa lebih padat. Prabowo dijadwalkan menghadiri pertemuan dengan para investor dan tokoh politik Thailand. Suasana begitu formal, namun tetap terasa hangat, terutama karena pihak tuan rumah sangat antusias menyambut kedatangan seorang tokoh besar dari Indonesia. Dalam sebuah forum makan siang diplomatik, Prabowo duduk di meja utama bersama beberapa petinggi militer dan pejabat Thailand. Di sebelah kirinya duduk seorang wanita muda, penasihat khusus Kementerian Pertahanan negeri itu, yang dikenal dengan kecerdasannya dan juga kecantikannya yang memesona. Ia ramah dan supel, mencoba membuka percakapan santai agar suasana tidak terlalu kaku. Namun Prabowo tetap pada jalurnya. Ia menjawab sopan setiap pertanyaan, menjaga nada suaranya tetap tenang, dan tak pernah memperlihatkan ketertarikan berlebihan. Bahkan ketika wanita itu memuji karisma dan pencapaiannya, Prabowo hanya membalas dengan senyuman tipis dan langsung mengarahkan pembicaraan kembali pada kerja sama antar negara. Bagi sebagian orang, mungkin sikap itu terkesan dingin. Tapi bagi Prabowo, itu adalah bentuk penghormatan. Bukan hanya kepada wanita di hadapannya, tapi juga kepada wanita yang sudah lama tinggal dalam relung hatinya, Titik Soeharto. Ia tidak ingin ada satupun sikapnya disalahartikan, apalagi sampai melukai kenangan suci yang telah ia rawat bertahun-tahun. Para pejabat Indonesia yang mendampinginya pun diam-diam kagum. Di balik kesibukan dan tekanan, Prabowo tetap menunjukkan disiplin batin yang tak banyak dimiliki orang besar. Ia tidak larut dalam pujian, tidak goyah oleh perhatian, dan tidak pernah tergelincir dalam godaan yang sering datang dalam bentuk kelembutan. Sepulang dari acara itu,
Prabowo memutuskan berjalan sebentar di taman hotel. Malam mulai turun, lampu-lampu kota Bangkok mulai menyala. Ia duduk di bangku taman, ditemani satu pengawal dan secangkir teh hangat. Dari saku jasnya, ia mengeluarkan surat kecil, tulisan lama dari Titik, surat yang sudah lusuh namun selalu ia bawa. Surat itu berisi doa-doa Titik untuk keselamatannya dulu, ketika Prabowo ditugaskan di daerah konflik. Surat yang ditulis tangan, dengan tinta yang kini mulai pudar, tapi maknanya justru makin pekat dalam ingatan. Jaga dirimu. Aku tahu kau prajurit, tapi tetaplah manusia yang tahu batas. Dunia bisa saja berubah, tapi prinsip harus tetap kau peluk. Kata-kata itu melekat dalam dirinya. Ia menatap langit dan bergumam lirih, aku masih memeluknya, Tik. Dan akan terus begitu. Ia tahu, menjadi ksatria bukan hanya tentang gagah di medan perang, tapi juga tentang menjaga hati di medan godaan. Dalam kesunyian malam Thailand, Prabowo kembali mengukuhkan janjinya. Ia akan tetap tegas, bukan hanya di panggung diplomasi, tapi juga pada dirinya sendiri. Dan untuk wanita-wanita yang hadir dalam tugasnya, ia akan selalu bersikap santun dan terhormat, sebagaimana mestinya seorang pria menjaga martabat, karena di baliknya, ada nama yang ia jaga setulus jiwa, Titik Soeharto. Keesokan harinya, Prabowo kembali menghadiri serangkaian acara. Kali ini, ia menjadi pembicara utama dalam Simposium Pertahanan Regional Asia Tenggara. Puluhan delegasi dari berbagai negara hadir, termasuk para akademisi, aktivis perdamaian, hingga jurnalis internasional. Setelah menyampaikan pidato tegas dan inspiratif tentang pentingnya kedaulatan dan kerjasama militer berbasis perdamaian, Prabowo dikerumuni para peserta. Seorang wartawan wanita dari media Thailand mendekat, melemparkan pujian yang tidak hanya menyentuh kompetensinya sebagai menteri, tapi juga penampilannya. Tak hanya pemimpin hebat, Anda juga tampak seperti bintang film perang, ujarnya sembari tertawa ringan. Beberapa yang mendengar ikut tertawa, suasana menjadi santai. Namun Prabowo tak terbawa arus. Ia hanya tersenyum sopan, mengangguk hormat, dan berkata, "Terima kasih, tapi saya hanya prajurit yang mengabdi." Perkataan itu bukan bentuk kerendahan hati yang dibuat-buat. Itu adalah prinsip hidup. Ia tak nyaman dengan sanjungan kosong. Ia tahu, jika ia membuka ruang dalam hatinya untuk pujian-pujian seperti itu, perlahan-lahan sikapnya akan berubah. Dan ia tidak ingin berubah dari nilai-nilai yang telah ia perjuangkan sejak muda. Di tengah keramaian, Prabowo melangkah perlahan ke sisi ruangan, menghindari pusat sorotan. Ia memilih berdiri di dekat jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota Bangkok dari lantai atas hotel. Dari situ, ia melihat keramaian manusia yang terus bergerak, dunia yang begitu cepat, dan godaan yang datang silih berganti. Sekilas, wajah Titik kembali hadir dalam benaknya. Ia teringat masa-masa ketika mereka sering berbicara tentang cita-cita Indonesia di masa depan. Tentang bangsa yang kuat tapi tetap bermoral, modern tapi tetap berakar pada adab. Semua itu seakan memberi kekuatan pada hatinya untuk tetap lurus di jalan yang ia pilih. Sore harinya, saat di perjalanan menuju kedutaan, ajudannya sempat berkata, "Pak, tadi wartawan itu sepertinya mencoba menggoda Bapak." Prabowo hanya tersenyum ringan. Mereka hanya sedang bekerja. Tugas kita adalah tetap menjaga diri. Jawaban itu bukan untuk pencitraan, tapi keluar dari nurani yang telah ia tempa dengan disiplin dan keimanan. Sesampainya di kedutaan, Prabowo memilih duduk sebentar di musala kecil. Ia mengambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia duduk diam, memandangi sajadah. Di dalam doa-doanya, tak banyak yang ia minta selain kekuatan untuk tetap menjaga kehormatan. Karena bagi Prabowo, kehormatan tidak hanya dilihat di depan publik, tapi lebih banyak diuji dalam sepi. Dan di dalam sepinya malam itu, ia meneguhkan hati sekali lagi. Di tengah gelombang pujian, hanya keteguhan yang bisa membuatnya tetap berdiri kokoh. Dan hanya satu nama yang selalu menjadi jangkar di relung terdalamnya, Titik Soeharto,
wanita yang meski jauh dari pelukannya, tetap dekat dalam prinsip dan cinta yang tak lapuk oleh waktu. Setelah melewati beberapa hari penuh jadwal padat di Thailand, Prabowo diberi waktu luang 1 hari oleh panitia kunjungan kenegaraan. Beberapa pejabat Thailand menawarkan kegiatan wisata, mengunjungi kuil kuno, menaiki perahu menyusuri sungai Chao Phraya, atau menikmati pertunjukan kebudayaan tradisional Thailand yang terkenal memukau. Ajudannya menyarankan agar beliau ikut agar tidak terlalu tegang setelah serangkaian agenda formal. Namun Prabowo menolak dengan sopan. Ia menyampaikan keinginannya untuk tinggal di hotel saja, menghabiskan waktu membaca dan menulis catatan pribadinya. Bagi sebagian orang, itu keputusan membosankan. Tapi bagi Prabowo, itu adalah bentuk penjagaan hati dan niat. Meski tawaran yang datang terbungkus dalam budaya dan keramah tamahan, Prabowo selalu waspada. Ia paham betul bahwa di balik kemilau dan senyum ramah, seringkali tersembunyi ujian-ujian yang bisa menggoyahkan jiwa. Maka, ia lebih memilih diam dan menjaga diri. Karena bagi seorang lelaki yang telah menyerahkan hatinya pada satu nama, kesetiaan bukan sekadar kata. Di kamar hotel, ia membuka buku catatannya. Sebuah buku kulit coklat tua yang selalu ia bawa dalam setiap perjalanan. Di lembar-lembar awal tertulis kalimat-kalimat bijak dari ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo. Dan di halaman-halaman tengah, banyak tulisan tangan Prabowo sendiri, renungan, rencana, serta doa-doa dalam diam. Salah satu halaman tertulis, "Aku tidak akan pernah lebih besar dari kehormatanku. Dan aku tidak akan pernah mengkhianati hati yang pernah mempercayai aku sepenuhnya." Tulisan itu ia buat bertahun-tahun lalu, tak lama setelah perpisahannya dengan Titik Soeharto. Ia menulisnya sebagai sumpah pribadi, dan hingga hari itu di Bangkok, ia tetap menepatinya. Sore harinya, Prabowo memesan teh dan duduk di balkon kamar hotel. Dari kejauhan terdengar suara bising kota, namun hatinya tetap tenang. Ia menatap langit yang mulai temaram, seolah mencari wajah seseorang di antara cahaya jingga. Ia tahu, hidupnya mungkin tak bisa seperti dulu lagi bersama Titik, tapi cintanya tak pernah memudar. Di usia yang tak muda lagi, ia bukan laki-laki yang mudah tergoda. Bukan karena tak ada peluang, tapi karena hatinya telah melalui banyak badai dan tahu apa yang pantas ia jaga. Diamnya bukan karena dingin, tapi karena ia memilih setia. Setia pada kenangan, pada nilai-nilai luhur, dan pada satu-satunya wanita yang ia panggil dalam diam, Titik. Salah satu staf kedutaan yang melihat keteguhan Prabowo sempat berkomentar lirih, "Kalau semua pemimpin punya kesetiaan seperti beliau, bangsa kita pasti lebih kuat." Ucapan itu sampai ke telinga ajudannya, yang hanya menjawab dengan senyum. Mereka yang mendampingi Prabowo tahu, pria itu bukan hanya tegas di medan politik, tapi juga kokoh menjaga hati. Malam itu, sebelum tidur, Prabowo kembali membuka surat tua dari Titik. Ia membaca perlahan, menelusuri huruf demi huruf seperti seorang tentara membaca peta perang. Dan dalam bisikan malam, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku mungkin jauh darimu, Tik. Tapi kau tak pernah jauh dari aku." Lalu ia menutup mata dengan tenang, dalam diam seorang lelaki setia.